Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Di Sana Ada Tuhan. Bersama saya, Yohana Ibrahim. Kita percaya bahwa neraka itu ada dan surga itu ada. Tetapi seberapa dalam sebenarnya kita mempercayai realitas itu? Faktanya, banyak orang mengatakan percaya Allah itu ada, neraka itu ada, surga itu ada, tetapi tidak menunjukkan kepercayaan itu. Hal ini nampak dalam dua ciri antara lain. Yang pertama, kegentarannya terhadap Tuhan dan realitas neraka. Yang kedua, tidak menunjukkan keinginannya untuk datang dan masuk surga. Kita tidak harus mendapatkan penglihatan tentang surga atau neraka baru, dan kita baru takut akan Allah. Tidak harus mengalami kematian lalu bangkit. Dan di dalam pengalaman alam maut melihat dalam alam neraka, baru takut akan Allah dan takut masuk neraka. Mestinya kalau kita benar-benar mempercayai Allah, kita meyakini memang ada neraka, kita memiliki langkah-langkah konkret untuk terhindar dari neraka tersebut. Langkah itu harus kita lakukan sejak dini dan setiap saat. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Kalau kita yakin ada surga, kita sudah harus melangkah sejak kita hidup sekarang ini menuju surga itu. Jadi, kita sudah memindahkan hati kita ke surga. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 21, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Meskinya kita sudah memindahkannya dan geliat hidup kita tampak bahwa kita sedang menuju kerajaan surga itu. Kalau seandainya seseorang melihat neraka hari ini, maka dia akan bersedia melakukan apapun demi supaya terhindar dari neraka itu. Kalau orang melihat neraka, dia tidak akan berusaha untuk terhindar dari api kekal itu. Dia akan rela berbuat apapun demi tidak masuk neraka. Kalau seseorang hari ini melihat keindahan dan kemuliaan surga, maka ia akan berusaha, rela mempertaruhkan apapun yang dia miliki demi bisa masuk kerajaan surga itu. Tetapi faktanya, banyak orang yang sebenarnya tidak mempercayai mulut atau perkataan Allah. Karena tidak atau kurang mempercayai, maka orang tidak berusaha untuk hidup suci, meninggalkan percintaan dunia. Tidak ada usaha untuk proporsional, untuk terhindar dari api neraka. Jelas, di surga tidak ada sesuatu yang najis, seperti yang firman Tuhan katakan dalam kitab Wahyu, bahwa kerajaan Allah atau kota yang kudus itu hanya dihuni oleh orang-orang saleh. Wahyu 21 ayat 8 mengatakan, orang-orang penakut itu pasti orang yang tidak mempercayai Allah hidup dan hadir, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan pendusta akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Yang dikatakan Alkitab inilah kematian yang kedua. Kita harus menghidupkan atau membangkitkan keyakinan itu secara benar dalam hidup kita, agar memiliki kegentaran yang benar dan yang patut kepada Allah,
yang di dalamnya termuat kegentaran kita terpisah dari hadirat Allah. Juga ada kegentaran masuk neraka, sehingga kita benar-benar mau hidup seturut dengan kehendak Allah. Tentu saja, kalau kita mau hidup berkenan di hadapan Allah, menyukakan hati Allah, berusaha untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela, serta meninggalkan percintaan dunia, dasarnya bukan karena kita takut masuk neraka. Mestinya dasarnya karena kita mengasihi Allah, kita memang mau menyukakan hati Allah. Dasarnya memang begitulah seharusnya makhluk ciptaan dan kita anak-anak Allah yang harus menjalani kehidupan ini. Walaupun demikian, realitas neraka harus menjadi bagian dari pertimbangan kita. Realitas surga juga menjadi pertimbangan bagi kita. Kalau kita mau surga dan kita mau masuk surga, sebenarnya masalahnya bukan terletak pada keindahan surga itu sendiri, melainkan karena di sana ada Tuhan yang kita cintai dan mencintai kita. Bagi kita, keindahan surga bukan terletak pada kegemerlapannya, bukan karena bentuk fisik atau keadaan fisiknya, melainkan karena ada Tuhan yang menjadi kekasih kita. Suasana dalam persekutuan dengan Tuhan itulah yang kita rindukan. Bukan karena di surga jalannya terbuat dari emas, ada bunga-bunga yang mekar, indah dan wangi, serta segala keindahan lainnya. Kalau kita rindu masuk surga, keindahannya adalah Tuhan di sana. Di mana Tuhan ada, kita rindu ada di sana. Itu intinya. Kalau kita tidak ingin masuk neraka, bukan karena neraka itu menakutkan atau apinya panas, bukan karena itu yang utama, melainkan karena di sana tidak ada Tuhan yang menjadi kekasih jiwa kita. Kehausan jiwa kita adalah Tuhan sebagai pemuas dahaga kita. Tuhan adalah air kehidupan, satu-satunya yang dapat memuaskan dahaga jiwa kita. Jadi, kita tidak ingin terpisah dari air kehidupan ini. Tidak ada kehidupan di luar Tuhan. Karenanya, kita masuk dan kita mau masuk surga dan terhindar dari api kekal. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.